Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ana aqra'u wa antum mustami'un fa inna hudahudallah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, yang penuh bahagia ini, Allah masih mentakdirkan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti kajian atau untuk mengikuti belajar mengenali kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan memasuki 3 perkara yang bisa menyusun sebuah kalam. Tiga perkara yang bisa menyusun sebuah kalam. Sebagaimana ucapan musannif mengatakan seperti ini, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'an lima'nan. Nah, 3 perkara yang bisa menyusun sebuah kalam. Yang pertama adalah kalimat isim. Saya kasih contoh adalah lafaz alhamdu. Kalimat isim itu juga bisa dikenal dengan kata benda. Di dalam kitab Amsilati metode cepat baca kitab itu juga dikenal dengan kata benda. Kemudian yang kedua adalah kalimat fi'il. Di dalam kitab Amsilati metode cepat baca kitab, kalimat fi'il itu dikenal dengan kata kerja. Seperti lafaz doroba. Artinya doroba apa? Doroba memukul. Nah, memukul itu adalah sebuah kata kerja. Dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu dikenal dengan di dalam kitab Amsilati metode cepat baca kitab dikenal dengan huruf kata depan. Nah, saya kasih contoh di sini adalah huruf fi dan ala. Fi mempunyai arti di dalam, ala mempunyai arti di atas. Nah, ketiga-tiganya itu adalah perkara yang bisa menyusun sebuah kalam. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui 3 perkara tersebut, maka juga harus kita tahu definisi daripada 3 perkara tersebut, mulai dari kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Sebagaimana musannif mengatakan tentang kalimat isim, yaitu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wad'an. Yang artinya kalimat isim ialah kalimat yang menunjukkan makna, menunjukkan arti dengan dirinya sendiri, tidak bersamaan dengan zaman. Jadi memang lafaz itu sudah mempunyai arti sendiri. Memang lafaz itu sudah mempunyai arti sendiri. Saya kasih contohnya lafaz Zaidun. Nah, Zaid itu sudah mempunyai arti nama orang. Atau kursiun. Atau kolamun. Nah, semua kata benda itu disebut dengan kalimat isim yang mempunyai arti dengan dirinya sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman yang 3. Zaman yang 3 itu akan dibahas di kalimat fi'il.
Nah, ya paham ya para pendengar ya. Itu tentang kalimat isim. Kemudian yang nomor 2 adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il ialah wahwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataronat bi zamanin wad'an. Kalimat fi'il ialah kalimat yang menunjukkan arti dengan dirinya sendiri, ya. Wa qataronat bi zamanin wad'an, dan bersamaan dengan zaman yang tiga. Dan bersamaan dengan zaman yang tiga. Saya kasih zaman yang tiga itu isinya ada zaman madi, zaman mustakbal, dan zaman hal. Kalau madi itu sudah selesai, kalau zaman mustakbal itu yang akan datang, kalau hal itu yang sekarang. Saya kasih contoh adalah lafaz doroba. Doroba itu mempunyai arti dengan dirinya sendiri, tapi masih bersamaan dengan zaman. Doroba itu artinya memukul, sudah memukul. Maka bersamaan dengan zaman, yaitu zaman madi, zaman yang sudah lewat, berarti sudah selesai. Doroba itu sudah selesai, sesudah selesai memukul. Kemudian yadribu. Nah, yadribu itu mempunyai arti akan memukul. Nah, di situ yang digunakan adalah yang digunakan zamannya adalah zaman mustakbal. Nah, itu ya diperhatikan. Kemudian yang ketiga zaman hal. Contohnya idrib, pukullah. Zaman hal itu zaman yang sekarang dikerjakan. Pukullah dengan suatu pekerjaan, pukullah. Nah, berarti kalau kata-kata pukullah berarti yang sekarang. Berarti ingat bahwasannya kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan dirinya sendiri dan bersamaan dengan zaman yang tiga, zaman madi, zaman mustakbal, dan zaman hal. Nah, itu definisi daripada kalimat fi'il. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kalimat huruf. Ya. Kalimat huruf sebagaimana musannif mengatakan seperti ini. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan dirinya sendiri. Ya. Kalimat yang menunjukkan arti ketika bersamaan dengan kalimat lain. Ya, jadi kalimat huruf itu bisa menunjukkan arti tapi harus bersamaan dengan kalimat lain. Salah satu contoh adalah fi. Nah, fi itu huruf jar. Fi itu bermakna di dalam. Ya, fi itu bermakna di dalam. Nah, fi itu tidak mempunyai arti selanjutnya apabila bersamaan dengan kalimat lain, maka baru fi itu mempunyai arti. Contohnya fid dari, di dalam rumah, fil baiti, fil masjidi, di dalam masjid. Nah, fi itu akan menunjukkan makna apabila bersamaan dengan kalimat lain. Nah, itu pengertian daripada kalimat huruf sebagaimana musannif mengatakan. Kemudian kita kembali kepada pembagian yang tiga tadi, ya. Kepada pembagian yang tiga tadi, di dalam musannif mengatakan seperti ini. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'an limaknan. Kenapa kalimat huruf itu kok disifati dengan ja'an limaknan? Karena kalimat huruf itu menurut musannif itu ada dua. Ya, huruf itu ada dua. Ya, yang pertama adalah huruf ma'ani. Maksudnya huruf yang mempunyai arti ketika bersamaan dengan kalimat lain. Contohnya fi dan ala dan semua huruf jar lah ya. Itu disebut dengan huruf ma'ani yang mempunyai arti apabila bersamaan dengan kalimat lain. Kemudian para pendengar yang kedua adalah huruf mabani. Huruf mabani itu huruf yang menjadi bagian penyusun satu kalimat. Contohnya, saya kasih contoh Zaidun. Nah, hurufnya apa? Za, ya, dal. Nah, itu disebut huruf mabani. Nah, yang dipakai di sini huruf yang mana? Huruf yang
ma'ani, yang mempunyai arti. Nah, itulah para pendengar sedikit yang kita bahas mengenai tentang 3 pembagian yang bisa menyusun sebuah kalimat. Nah, ini sangat penting sekali kita ketahui, baik itu kita mengetahui secara isim, secara fiil, dan secara huruf. Nah, ini semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di komentar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi